Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, baik teman-teman, jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran seni rupa. Nah, pada pekan-pekan yang lalu kita sudah belajar tentang pengetahuan dasar alat dan bahan ya. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan pada alat-alat selanjutnya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, baik teman-teman, pada pelajaran pekan-pekan yang lalu kita sudah belajar tentang pensil ya. Ada berbagai macam pensil, yaitu pensil yang terbuat dari grafit atau tanah liat murni dan ada pensil mekanik ya teman-teman. Nah, ini namanya pensil mekanik ya, yang tipis sekali kayak lidi isi di dalamnya ya teman-teman. Nah, ini isinya ya. Nah, pensil yang terbuat dari grafit murni pun bermacam-macam. Ada HB, kemudian ada 1B dan seterusnya sampai 12B dan ada 2H sampai seterusnya. B ini menunjukkan ketebalan atau banyaknya grafit atau tanah liat. Jadi grafit atau tanah liatnya lebih banyak ya kalau bagian B dari 1B sampai seterusnya. Nah, kalau H itu mengandung kekerasannya. Jadi kalau 2H lebih keras dari HB. Kemudian 4H lebih keras dari 2H dan 6H lebih keras dari 4H, tetapi ketebalannya itu lebih tipis ya. Lihat ya, ini teman-teman, ini tipis, kemudian agak tipis, di sini agak tebal, lebih tebal, dan sampai yang 12B itu tebal sekali. Tapi kalau yang 1B itu kekerasannya atau lebih lembut sekali teman-teman ya. Jadi kalau di sini ketebalannya, di sini tingkat kekerasannya. Nah, kalau HB itu mengandung ketebalan dan kekerasannya. Jadi seimbang teman-teman ya. Oke, nah usahakan kita punya yang HB ya teman-teman, supaya tidak cepat patah ya. Dan juga ketebalannya lumayan. Ada kan yang tipis sekali, walaupun kita sudah tekan pensilnya, tapi hasilnya tipis sekali ya teman-teman, seperti tidak ada tulisannya ya teman-teman. Oke, nah sekarang ini pensil mekanik ya, sudah teman-teman tahu. Dan kalau untuk kelas 1 lebih baik pakai pensil yang biasa saja, karena sering terlepas dan sering di sini putus ya teman-teman, sehingga masukin lagi ada yang sampai rusak ya. Oke, kalau teman-teman sudah mahir memakai ini silahkan ya teman-teman, tetapi saja lihat akhirnya lagi-lagi putus, taruh lagi putus lagi. Oke, baik teman-teman, juga pada pekan lalu kita sudah belajar tentang pewarna. Nah, pewarna itu ada 3 macam ya. Ada pewarna kering, jadi ada 3 macam teman-teman ya. Ada pewarna kering. Nah teman-teman, warna kering ada berapa teman-teman? Ada 3 macam ya. Itu pewarna kering 1. Nah, kemudian ada pewarna kering, kemudian ada pewarna basah, teman-teman. Dan ada pewarna kering dan basah. Pewarna kering dan basah ini berarti pewarna yang bisa digunakan untuk bisa kering dan bisa dipadukan dengan air. Jadi bisa digunakan kering dan bisa digunakan basah ya teman-teman. Ini hanya pewarna tertentu. Biasanya itu ada merek-merek tertentu ya teman-teman. Jadi boleh untuk kering tidak pakai air, dan boleh kita kasih kuas, kasih basah sedikit baru kita oles-oleskan. Jadi perpaduannya akan lebih bagus teman-teman ya. Jadi boleh pakai kering dan boleh dipakai air. Nah, ini perpaduannya. Jadi di sini ada pewarna itu ada 3 macam. 1 pewarna kering, teman-teman ya. Satu pewarna kering, ini nomor 1 teman-teman ini ya.
kemudian 2 pewarna basah, dan 3 pewarna kering dan basah. Artinya pewarna yang boleh dipakai untuk warna kering, tidak pakai air, dan boleh kita basahin dengan air. Nah, kemudian di sini kalau pewarna kering ada macam-macam contohnya, yaitu pensil warna ya teman-teman ini. Nah, kemudian ada spidol ya teman-teman, insya Allah tahu teman-teman. Nah, yang ketiga krayon ya, ini krayon. Nah, krayon pun terbagi 2, ada juga yang oil pastel, namanya oil pastel ini ya teman-teman. Nah, lebih berminyak di sini. Nah, ini bisa kita gosok-gosokkan dengan tangan nih teman-teman supaya bisa berpadu. Bisa berpadu warna-warnanya ya, dan bisa lebih rata lagi. Kita gosokkan dengan jempol jari kita boleh, ataupun dengan jari yang lainnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sifat krayon itu merintangi warna atau water resistant. Jadi di sini walaupun terkena air ya teman-teman, itu warnanya tidak hilang ya. Nah, teman-teman. Nah, ini adalah pelajaran pekan yang lalu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita belajar alat-alat lain ya dalam menggambar atau dalam seni rupa. Nah, di sini ada penghapus teman-teman ya. Nah, ini adalah penghapus karet. Nah, pada zaman dahulu nih penghapus itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada yang biasanya begini ya. Nah, kemudian ada yang warna biru. Nah, warna biru itu biasanya kita pakai untuk menghapus pulpen ya. Nih, untuk permukaannya lebih kasar. Nah, kemudian di sini permukaannya lebih halus. Di sini untuk menghapus pensil. Tapi di sini menghapus pulpen pun tidak hilang sekali teman-teman ya. Hanya sedikit hilang. Nah, itulah zaman dahulu ya. Waktu zamannya Ustazah SD ini begini penghapusnya. Tapi sekarang sudah berubah ya. Tapi kebanyakannya warna yang begini, yang halusnya teman-teman ya. Entah apakah masih ada, mudah-mudahan masih ada ini teman-teman penghapus yang begini, yang ada 2 macam, yang kasar dan yang lembut. Kasar biasanya bisa untuk menghapus pulpen ya, tetapi jangan digosok-gosok terus, nanti jadinya kan kasar teman-teman, jadinya kertasnya itu jadi lobang ya. Sekarang sudah bermacam-macam ya penghapusnya teman-teman, ada juga yang berbentuk mobil-mobilan dan lain sebagainya. Wah, cantik sekali ya. Nah, kemudian di samping penghapus kita juga memerlukan penggaris teman-teman ya. Nah, penggaris bisa yang begini ya, bisa yang begini. Ini bentuk segitiga. Oke, ini bentuk segi 4 ya. Ukurannya berbeda-beda. Terbuat dari plastik boleh, dari besi boleh ya teman-teman. Jadi supaya gambar kita lurus ya. Nah, kemudian rautan. Kita juga harus nih memiliki rautan karena takutnya pensil yang kita gunakan patah. Jadi bisa kita raut ya. Rautan ada bermacam-macam dan lucu-lucu sekarang bentuknya ya. Ada yang bentuk begini dan ada yang diputar dengan tangan. Wah, bagus sekali teman-teman ya. Seperti jualan es. Nah, ini lucu sekali dan bentuknya pun lucu-lucu. Gambarnya ada Doraemon dan lain sebagainya ya. Wah, sekarang sudah canggih rautannya. Nah, di samping itu, teman-teman juga harus menyediakan gunting ya. Karena gunting itu kalau ada misalkan kita melipat atau menggunting kertas ya, pakai kertas warna. Nah, kita misalkan membentuk segitiga, membentuk lingkaran. Nah, kita pakai gunting. Nah, tetapi hati-hati teman-teman ya, untuk memakai gunting ini harus ada pengawasan dari orang yang lebih dewasa dari kita atau dari teman-teman ya. Oke, nah gunting ini bentuknya begini, ini pegangannya. Nah, ini memiliki 2 bilah tajam yang saling menangkap. Jadi, ya, di sini kalau kita satukan, jadinya bisa menggunting kertas ya. Nah, lubangnya pun bermacam-macam ya teman-teman. Nah, tajamnya pun ini lancipnya. Aduh, bahaya ini teman-teman ya. Takutnya tersenggol teman, ini bahaya sekali. Pokoknya teman-teman kalau pegang gunting harus hati-hati ya. Jangan sembarang-sembarang. Oke. Nah, kemudian di samping gunting kita perlu juga kertas ya. Nah, kertasnya, apa itu kertas? Terbuat dari bubur serat
serat kayu dan memiliki aneka gramasi berat atau ketebalan yang berbeda ya. Ketebalan kertasnya berbeda-beda teman-teman ya. Nah, lihat nih. Untuk keperluan buku gambar biasanya gramasi yang digunakan berkisar antara 110 sampai 300 GSM. Ini bentuk-bentuk kertas ya, ukuran-ukuran kertas. Nah, begini teman-teman ya, lebih tebal kan kalau untuk buku gambar. Nah, ini namanya kertas roti. Kertas roti itu bagi ibu-ibu yang memasak kue, mama-mama atau bunda-bunda yang kalau masak kue ada kertas roti ya teman-teman. Nah, ini untuk pelapis, misalkan membuat kue bolu. Nah, pelapis di bawahnya itu kita kasih kertas roti ya, supaya tidak lengket di alat kuehnya. Nah, ini juga ada kertas tuh ada yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang A4 ya, kertas yang untuk ngepin kalau bunda-bunda atau ayahanda kita di kantor ya. Ada berbentuknya A4, ada F4 yang panjang ya, teman-teman. Oke, nanti bisa bermacam-macam nih bentuknya. Nah, kemudian ada juga karton, ada juga kertas lipat atau origami, kertas bergelombang. Nah, zaman sekarang ada kertas bergelombang, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di toko ya, ada macam kertas yang bergelombang. Nah, kemudian kertas minyak ya, mirip dia kertas origami, tetapi ini lebih menyala lagi warnanya, teman-teman ya. Nah, namanya kertas minyak. Kemudian kertas crepe atau shiny paper ya, ini lagi lebih menyala teman-teman ya. Oke, nah ini adalah bermacam-macam kertas. Nah, kemudian ada juga lilin plastisin ya. Kalau seni rupa itu kan kita bisa membuat model seperti model pesawat, model orang. Nah, itu kita bisa menggunakan plastisin ya. Nah, di samping itu kita membentuk dari plastisin, kita juga tanah liat. Nah, kalau ini tanah liat ini ya, teman-teman, mudah dibentuk ya, dan tapi harus dikeringkan ya. Kalau plastisin ini memang kan hanya untuk sementara, teman-teman ya. Artinya tidak bisa lagi seterusnya ya, akan warnanya jadi tidak bagus. Nah, tetapi kalau tanah liat itu teman-teman ya, itu bentuknya bisa kita simpan lama setelah kita bentuk misalkan menjadi tempat misalkan tempat pensil. Nah, kita jemur teman-teman ya, kita jemur, kemudian kita bakar ya. Nah, itu akan awet teman-teman ya. Kalau plastisin ini hanya untuk sementara, hanya teman-teman untuk membuat model saja, tetapi tidak tahan lama. Tetapi kalau lempung atau tanah liat itu tahan lama ya teman-teman, seperti alat keramik kita ya, seperti vas bunga dan lain sebagainya ya, ada yang dibuat dari tanah liat, tetapi sekarang jarang tanah liat teman-teman ya. Bahkan vas bunga itu sekarang dibuatnya dari semen dan pasir, campuran semen dan pasir ya. Waktu zaman dahulu itu memakai tanah liat, dan alat-alat masak zaman dahulu pun itu memakai tanah liat teman-teman. Ustazah sudah pernah waktu saja kecil itu wajan dari tanah liat ya teman-teman. Kemudian kendi atau alat minum apa ya, kendi itu ya, tempat air dari tanah liat, itu enak sekali dingin. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pernah membeli soto Makassar. Nah, itu di situ alat untuk menyimpan kuahnya itu yang di orang-orang jualannya itu pakai kayak gentong besar ya teman-teman. Nah, itu dari tanah liat teman-teman. Dan hasilnya itu lebih sehat ya teman-teman daripada memakai aluminium dan sebagainya. Oke. Tapi sekarang tanah liat itu jarang teman-teman ya. Artinya jarang ditemukan. Jadi kita memakainya plastisin ya teman-teman, ataupun kita bisa membuat alat semacam plastisin sendiri, yaitu dari tepung ya, tepung dicampur minyak, dicampur air teman-teman ya. Nanti kita akan bagaimana, teman-teman sudah pernah praktek belum ya? Nah, sudah praktek belum teman-teman ya? Belum, nanti insya Allah kita akan mempraktikkan bagaimana membuat tanah liat mainan dari tepung ya teman-teman. Oke.
Selanjutnya clip ya, untuk menyatukan beberapa lembar kertas atau plastik. Jadi kalau teman-teman ada beberapa karya teman-teman ya, itu dikumpulkan, disatukan dengan klip. Nah, nanti disimpan di tempat yang aman seperti tas plastik ya. Nah, itu di situ atau map plastik supaya hasil karya teman-teman itu akan lebih awet ya dan bisa nanti dilihat nanti sebagai kenang-kenangan. Nanti kalau sudah naik kelas 2, oh ini hasil karya saya waktu kelas 1 ya. Jadi dikumpul teman-teman ya. Nah, kemudian alat yang lain yaitu stapler atau pengokot ya ini. Hektar teman-teman ya. Kalau kita menyebutnya hektar lebih lazimnya ya, tapi ini disebutnya stapler atau pengokot. Alat dari besi yang digunakan untuk memaut dua bagian menjadi satu. Jadi dua lembar kertas kita hektar, nah supaya tidak terpisahkan. Jadi dua bagian kertas menjadi satu ya. Alatnya boleh pakai klip atau pakai hektar. Tapi kalau hektar bisa lepas, kalau klip itu susah lepasnya teman-teman ya. Oke, nah ini saja teman-teman, yaitu pengenalan bahan dasar ya, tentang pensil, kemudian tentang pensil, kemudian tentang warna, kemudian tentang hapus, penggaris, rautan, gunting, kertas ya, itu semua adalah alat-alat seni rupa ya. Oke, jadi kalau teman-teman coba tuliskan alat-alat dasar dalam seni rupa. Nah, apa jawaban teman-teman ya? Oke, nah nanti jawab ya. Tuliskan alat dasar dalam seni rupa. Ya. Oke, silakan teman-teman tulis ya. Alat dan bahan dasar dalam seni rupa. Oke, silakan teman-teman jawab ya sebagai tugas teman-teman hari ini. Oke, sampai di sini pelajaran seni rupa. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.